Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan penyegelan terhadap pagar bambu yang dibangun di Laut Utara Bekasi, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, pihak yang melakukan kegiatan tersebut mengklaim sudah mendapatkan izin dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat. Perusahaan ini merencanakan pembangunan pelabuhan dan tempat pelelangan ikan Paljaya, serta pembuatan alur laut untuk perlintasan nelayan. Namun, menurut kuasa hukum perusahaan, semua kegiatan sudah disetujui oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Mereka mengaku keberatan dengan penyegelan yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pihak PT TRPN pun berencana untuk mengurus izin baru agar sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Dahulu kenapa ini ada proyek di PT Paljaya. Jadi begini, pada sekitar tahun 2022 ini kan perusahaan kami, klien kami ini kan mengajukan permohonan PKKPRL kepada pemerintah Jakarta ke KKP. Itu dilaksanakan pada tahun 2002 tanggal 20 bulan 6. Ini sudah kita ajukan permohonan PKK RPL tahun 2022. Hanya saja pada saat itu ada yang namanya catatan di mana kita kurang memenuhi persyaratan untuk supaya terjadi PKK PR laut. Ya, jadi catatan ini adalah pertama adalah catatan dari PKK PR laut yang kemudian didokumentasikan oleh kami atas permintaan KKP, yaitu yang pertama adalah berdasarkan hasil verifikasi teknis. Ini ucapan atau tulisan dari KKP ya. Berdasarkan hasil verifikasi teknis permohonan PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara sebagaimana dimaksud direkomendasikan untuk dapat dikembalikan dengan alasan A. Titik koordinat yang disampaikan oleh pemohon terdapat perbedaan antara titik koordinat pada dokumen Excel dan dokumen permohonan. B. Lokasi permohonan masuk ke dalam zona energi yang merupakan dialokasikan untuk PT PLT MGU Muara Tawar dan telah mengajukan PKK PRL. Sama-sama mengajukan ini ya. C. Terdapat aktivitas nelayan di sekitar permohonan di mana apabila pengembangan pelabuhan perikanan menggunakan metode reklamasi akan menutup alur pelayan nelayan. D. Perlu adanya koordinasi antara pemohon dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat terkait lokasi yang dimohonkan berada pada PPI Pusat Pelelangan Ikan atau Pelabuhan Pelelangan Ikan Paljaya yang merupakan aset milik pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jadi ini kita waktu mengajukan PKK RPL tahun 2022 kita diminta syarat itu. Nah akhirnya klien kami kemudian berkoordinasi dengan PPI Pusat Pelelangan Pusat Pelelangan apa namanya ini? Pangkalan Pendaratan Ikan Paljaya yang merupakan aset. Jadi kita berkoordinasi dengan DKP. Oleh DKP setelah kita berkoordinasi, kenapa? Karena kita mengurus ini izin ini. Oleh DKP kalau gitu mari kita bantu kami dulu supaya izin nanti dari sana keluar bisa diperoleh, bantu kami dulu. Jadi ada cerita itu. Tolong bantu DKP. Oh, apa bantuannya? Karena DKP kepanjangannya apa nih? Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat. Mereka minta karena ini adalah pelabuhan perikanan di Bekasi. Ini kecil pelabuhannya nih. Kemudian terjadi sedimentasi sehingga akhirnya kapal-kapal nggak bisa masuk. Jadi pelabuhan ini akan semakin kecil atau habis karena kalau terjadi sedimentasi jadi nggak ada lagi ini pelabuhan. Sementara Bekasi sebenarnya ada 20 pelabuhan ikan. Yang pertama adalah di Muara Gembong dan yang kedua adalah di sini. Di sini Paljaya ini pelabuhannya udah mau selesai lah karena udah nggak ada, mungkin nggak bisa diharapkan lagi karena terjadi sedimentasi di mana air laut sudah makin tipis, lebih banyak daratannya. Nah, apa yang harus klien kami lakukan? Akhirnya dibikinlah kesepakatan dengan perjanjian kerja perjanjian bersama antara Provinsi Jawa Barat dengan klien kami yang diantaranya adalah
kami diminta untuk membangun sarana dan prasarana pelabuhan yang ada di DKP, yaitu sarana toko-toko, perbaikan jalan, kemudian pembangunan kantor DKP. Kemudian klien kami akhirnya menyerahkan semua energi keuangannya untuk membuat pelabuhan. Supaya apa? Supaya pelabuhan ini jadi. Jadi itu tahap pertama adalah membuat sarana dan prasarana di wilayah daratan supaya ini pelabuhan menjadi bagus lagi. Ini sudah dikerjakan. Ketika ini selesai, masuk ke posisi kedua, di mana kapal-kapal belum bisa masuk. Karena kapal yang bisa masuk kapal kecil, perahu kecil yang bawa ikannya kecil. Sementara Jawa Barat, Bekasi, Kabupaten Bekasi perlu ikan-ikan besar. Buat siapa? Buat para masyarakat Bekasi dan Kabupaten yang perlu makan ikan. Sekarang selama ini ternyata ikan-ikan yang ada yang bertebaran di Jawa Barat, Bekasi itu impor. Impor dari mana? Impor dari DKI Jakarta, dari Muara Angke sama Muara Baru. Sementara Bekasi sendiri dan kabupatennya nggak punya pelabuhan besar. Jadi selama ini masyarakat Jawa Barat, masyarakat Bekasi ngambil ikan dari Jakarta. Nah, masuk akal bagi klien kami sehingga akhirnya oke, apalagi yang kami harus lakukan? Oke, kalau gitu kalian PT TPRN harus membuat pendalaman air, pendalaman supaya ada jalan buat kapal-kapal besar masuk. Oke, kita harus laksanakan ini. Jadi akhirnya klien kami atas perintah kerja dan berdasarkan kesepakatan, klien kami kemudian mengerjakan apa yang disebut sebagai pembuatan alur laut dengan denah dan model yang dibuatkan oleh skema yang dibuatkan oleh DKP. Jadi klien kami hanya diperintah untuk bekerja, tapi klien kami nggak bisa bekerja tanpa surat perintah. Akhirnya dibuatlah surat perintah kerja, namanya SPK. SPK itu ada di sini. Surat perintah mulai kerja dengan jadwal yang ketat, di mana klien kami harus menggali alur laut ini setidak-tidaknya 5 meter ke dalam. Tentunya kalau melakukan pekerjaan ini kan atas perintah KKP juga sebenarnya. KKP minta kita suruh berkoordinasi dengan DKP. DKP kemudian menyuruh klien kami untuk mengerjakan ini. Kalau sudah mengerjakan ini, nanti mudah-mudahan PKK RPL bisa keluar. Karena perintahnya syaratnya itu, yaitu representasi. Nah, ini dikerjakan. Jadi bekerjalah klien kami dengan pendanaan sendiri, kemudian menguruk atau mengambil lahan-lahan yang ada di alur yang sudah ditetapkan untuk dikeruk. Diambil lahannya di pendalaman airnya. Jadi tanah-tanah yang sudah tersedimentasi diambil, digali, ditaruh di pinggir. Dan nggak mungkin dibawa ke daratan, jadi taruh di pinggir. Nah, supaya jelas bahwasanya ini sudah dikeruk, tentunya ada yang namanya pagar-pagar. Dan pagar-pagar ini juga atas permintaan dan persetujuan dari DKP. Karena perintah dari DKP Jawa Barat begitu, dari Bekasi ya. Jadi dikerjakan itu. Nah, ketika ini sedang mengerjakan, datanglah surat komplain dari KKP. Kenapa kalian bekerja? Loh, kami bekerja kan bukan karena perintah kami sendiri, tapi karena perintah dari pemerintah Provinsi Jawa Barat berdasarkan apa-apa yang mereka sudah tuliskan kepada kami dengan perjanjian sudah ada. Jadi ada permintaan penghentian sementara. Alasannya adalah PKK RPL belum jadi. Sementara syarat untuk membuat itu salah satunya harus ada kerjasama dengan DKP. Jadi ini kayak kita disuruh muter-muter, ya. Kita suruh muter-muter. Ini harus dapatkan izin, ini harus kerjasama dulu dengan DKP. Ketika lagi kerjasama dengan DKP, kita disegel. Alasannya belum jadi PKK RPL. Nah, ini ya kita bertanya, ini model izin macam apa yang harus kita kerjakan? Karena untuk dapatkan izin ini kita harus mengeluarkan biaya besar dari pembangunan di DKP sampai kemudian bikin alur laut, sampai kemudian perusahaan klien kami dipermalukan, seolah-olah disegel, seolah-olah liar. Ini yang kita tidak bisa terima. Makanya ini sebenarnya bagi kami adalah kegagahan atau ketergesa-gesaan dari KKP dalam menilai. Mungkin karena viral di Tangerang, mereka menganggap ini hal yang sama, padahal tidak. Di sini bukan kami yang bekerja atas kemauan sendiri, tapi atas perintah dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nah, ini yang kami pertanyakan akhirnya apa? Apakah ada koordinasi dari KKP dengan DKP? Tapi jawabannya ada. Kenapa? Karena KKP sendiri yang nyuruh. Kita suruh berkoordinasi dengan pemerintah di Jawa Barat, dengan DKP. Ternyata setelah kita berkoordinasi, kita melakukan pekerjaannya, kita dilarang lagi. Begitu. Dengan alasan izin belum jadi. Nah, yang kita pertanyakan sebenarnya maksud izin ini apa sih? Itu dia. Jadi nanti kami akan mengejar kepada KKP
kenapa ini disegel? Sebenarnya bukan salah kami. Kalau salah kan tentunya pemerintah sendiri yang salah. Pemerintah dengan pemerintah wilayah Jawa Barat dengan pemerintah pusat. Ini siapa yang nggak sinkron? Tapi pemerintah Jawa Barat bekerja juga berdasarkan saran dari KKP supaya kerjasama dengan kami, begitu. Jadi kita akan mulai dari mana nih? Dari ayam apa dari telur? Kan begitu. Tapi yang paling penting, kepentingan dari kami sebenarnya adalah melakukan investasi. Klien kami investasi di Jawa Barat ini adalah supaya ada pelabuhan besar di wilayah Jawa Barat, khusus Bekasi. Karena selama ini Bekasi nggak punya pelabuhan perikanan yang besar, yang ada pelabuhan kecil. Dan itu tidak cukup untuk menanggulangi kebutuhan ikan. Kebutuhan protein buat masyarakat banyak di kota Bekasi dan di Provinsi Bekasi khususnya. Belum lagi dengan Bandung. Begitu. Jadi tujuannya itu, mulia sebenarnya tujuannya. Tapi kemudian disalahartikan. Nah, sekarang ini memang akhirnya pelabuhan ini akhirnya kan terhenti pekerjaannya. Sementara warga Bekasi butuh pelabuhan yang besar ini. Pelabuhan yang mungkin harusnya bisa menyangi Muara Angke atau Muara Baru. Tapi kemudian ini terhambat dengan alasan izin yang nggak tahu antah berantahnya bagaimana. Sementara sekarang disegel. Bagaimana kita bisa kerja untuk membuat pelabuhan besar kalau ini disegel? Padahal kita juga kerja, klien kami kerja pakai uang sendiri. Sebelumnya, Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menyegel dan memberhentikan sementara di lokasi Pagar Bambu. Penyegelan dilakukan sebab perusahaan belum memiliki izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.